Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan arsitektur sistem terdistribusi. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 tipe sistem yang utama. Yang pertama sistem personal, yaitu sistem yang tidak terdistribusi dan dirancang untuk berjalan pada personal komputer atau workstation. Contoh tipe sistem ini mencakup word processor, spreadsheet, sistem grafis, dan lain-lain. Dan yang kedua ada sistem embed, yang berjalan pada suatu prosesor atau pada kelompok prosesor yang terintegrasi. Contoh tipe sistem ini mencakup sistem kontrol untuk piranti domestik, sistem manajemen instrumen, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sistem terdistribusi atau tersebar, di mana perangkat lunak sistem berjalan pada kelompok prosesor yang bekerja sama dengan integrasi secara longgar dengan dihubungkan oleh jaringan. Contoh sistem ini mencakup sistem ATM bank, sistem pemesanan, sistem groupware, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem terdistribusi. Apa sih sistem terdistribusi? Mungkin teman-teman pada belum tahu apa itu sistem terdistribusi. Baiklah, kita jelaskan secara detail apa itu penjelasan sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan atau menjalankan seperangkat fungsi. Distribusi merupakan penyebaran sirkulasi penyerahan pembagian menjadi bagian kecil-kecil. Jadi definisi sistem terdistribusi adalah sesuatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur mendistribusikan data, informasi, proses, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Adalah karakteristik penting terdistribusi. Yang pertama, pemakaian bersama sumber daya, yaitu suatu sistem terdistribusi memungkinkan pemakaian bersama perangkat keras dan lunak seperti disk, printer, file, compiler, dan lain-lain. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan adalah batas perluasannya dengan cara menambahkan sumber daya yang bukan merupakan hak pemilik. Yang ketiga, konkurensi. Pada sistem terdistribusi, beberapa proses dapat beroperasi pada saat yang sama pada berbagai komputer di jaringan. Yang keempat, skalabilitas, yaitu sistem terdistribusi dapat diskala dalam hal kemampuan sistem untuk dapat diupgrade dengan menambahkan sumber daya baru demi memenuhi tuntunan baru bagi sistem. Yang kelima, sistem toleransi, yaitu pada sebagian besar sistem terdistribusi layanan yang terdegradasi dapat diberikan ketika terjadi kegagalan. Dan yang terakhir adalah transparansi. Transparansi adalah terbukanya sifat terdistribusi bagi user. Arsitektur sistem terdistribusi ada 4. Yang pertama, arsitektur multiprosesor. Yang kedua, arsitektur client server. Yang ketiga, arsitektur objek terdistribusi. Dan yang terakhir adalah CORBA. Arsitektur multiprosesor. Model sistem terdistribusi yang paling sederhana adalah sistem multiprosesor, yaitu di mana sistem terdiri dari sejumlah proses yang dapat berjalan pada beberapa prosesor yang terpisah. Model ini umumnya digunakan pada sistem real-time yang besar. Penggunaan banyak prosesor ini berguna untuk memperbaiki kinerja dan fleksibilitas sistem. Distribusi proses ke prosesor dapat ditentukan sebelumnya atau bisa juga dikendalikan oleh dispatcher yang memutuskan proses mana yang akan dialokasikan ke masing-masing prosesor. Di bawah ini kita bisa lihat contoh dari arsitektur multiprosesor yang merupakan contoh model sistem kontrol lalu lintas. Satu set sensor terdistribusi mengumpulkan informasi dari aliran lalu lintas dan memproses informasi secara lokal sebelum mengirimnya ke ruang kontrol. Operator mengambil keputusan dengan memakai informasi ini dan memberi instruksi ke proses kontrol lampu lalu lintas yang berbeda. Ada proses logika yang terpisah untuk menangani sensor ruangan kontrol dan lampu lalu lintas, dan proses-proses ini berjalan pada prosesor yang terpisah. Arsitektur client server. Model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai terminal, akses atau klien, dan pusat pengolahan dan layanan server. Client dan server adalah proses yang berbeda. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri merupakan sistem client server,
dan yang kanan adalah logika client server. Arsitektur client server ada dua, yang pertama two tier, yang kedua three tier. Two tier adalah arsitektur yang disebut client server, di mana terdapat komputer sebagai client dan server yang berinteraksi melalui protokol dan media komunikasi tertentu. Terdapat dua di dalam two tier, yaitu yang pertama thin client, thick server, merupakan arsitektur di mana server menjalankan fungsi lebih banyak dibandingkan klien. Bisa dilihat contohnya di gambar di bawah ini. Dan yang kedua adalah thick client atau fat client, thin server, merupakan arsitektur di mana klien mendapatkan peran lebih banyak dibandingkan server. Bisa kita lihat juga gambar di bawah ini sebagai contoh dari fat client. Adalah three tier, arsitektur yang memisahkan antara A. Data management tier, merupakan komputer server yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan basis data. Yang kedua adalah middle tier, merupakan komputer server yang dikhususkan menangani aplikasi-aplikasi di mana prosedur-prosedur dan perhitungan kompleks dieksekusi. Dan yang terakhir adalah presentasi tier, merupakan komputer klien yang menjadi interface bagi pengguna untuk memasukkan data, mengajukan permintaan layanan ke server, dan melihat hasilnya. Di bawah ini ada contoh arsitektur client server three tier, yaitu yang pertama di sebelah kiri arsitektur, dan di sebelah kanan adalah contoh penerapan arsitektur terdistribusi di sistem internet banking. Arsitektur objek terdistribusi. Pada arsitektur ini, perbedaan antara klien dan server dihilangkan dan dirancang sebagai sistem dengan objek yang terdistribusi. Objek didistribusikan pada sejumlah komputer pada jaringan dan berkomunikasi melalui middleware. Kita lihat contoh di bawah ini adalah arsitektur objek terdistribusi. Arsitektur objek terdistribusi ada 4. Yang pertama, memungkinkan perancang sistem menunda keputusan mengenai di mana dan bagaimana layanan harus disediakan. Objek yang menyediakan layanan ini dapat berjalan di bagian jaringan manapun. Yang kedua, memungkinkan tambahan sumber daya baru. Yang ketiga, sistemnya fleksibel dan dapat diskala. Dan yang terakhir adalah rekonfigurasinya dinamis, sehingga memungkinkan objek bermigrasi melintasi jaringan. Terakhir adalah CORBA. CORBA adalah Common Object Request Broker Architecture, yang merupakan sebuah standar yang dikembangkan oleh badan yang bernama Object Management Group atau OMG untuk standarisasi objek terdistribusi. CORBA berisi sebuah spesifikasi infrastruktur yang disebut Object Request Broker atau ORB, yang memungkinkan klien dapat berkomunikasi dengan objek secara remote. CORBA menggunakan Interface Definition Language atau IDL untuk menunjukkan interface atau antarmuka yang dapat digunakan oleh program atau objek lain. Gambar di bawah ini adalah contoh dari application struktur CORBA. Layanan dari CORBA ada 3. Pertama, layanan penamaan yang merupakan layanan direktori yang memungkinkan objek diberi nama. Yang kedua, layanan pengumuman yang memungkinkan objek memberitahu objek lain bahwa telah terjadi suatu event. Dan yang terakhir adalah layanan transaksi yang mendukung transaksi atomik dan rollback atau kembali ke asal jika terjadi kesalahan. Sekian project yang kelompok kami buat. Terima kasih telah menyaksikan project yang telah kami buat. Thanks for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.